Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahan ajar untuk pelajaran fisika kelas 10 semester genap. Pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah gerak harmonik atau getaran. Kompetensi dasar yang akan dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari bab ini adalah yang pertama, kompetensi pengetahuan KD 3.11, menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kompetensi keterampilan KD 4.11, melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan sederhana dan atau getaran pegas berikut presentasi serta makna fisiknya. Indikator pencapaian kompetensi setelah mempelajari bab ini atau pada pokok bahasan ini, yang pertama, mengamati peragaan atau simulasi getaran harmonik sederhana pada ayunan bandul atau getaran pegas. Yang kedua, mendeskripsikan karakteristik gerak pada getaran pegas. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara periode getaran dengan massa beban berdasarkan data pengamatan. Dan yang keempat, menganalisis gaya simpangan, kecepatan dan percepatan pada gerak getaran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pokok bahasan ini diharapkan siswa dapat yang pertama mengamati peragaan atau simulasi getaran harmonik sederhana pada ayunan bandul atau getaran pegas. Yang kedua, diharapkan siswa dapat mendeskripsikan karakteristik gerak pada getaran pegas. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat menjelaskan hubungan antara periode getaran dengan massa beban berdasarkan data pengamatan. Dan yang keempat, diharapkan siswa mampu menganalisis gaya simpangan, kecepatan dan percepatan pada gerak getaran. Agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai, maka perlu kita pahami apa itu gerak harmonik. Kita perhatikan ilustrasi yang ada pada layar, yaitu gerakan bandul yang melewati titik setimbang. Pernahkah kalian memperhatikan gerak pada bandul? Saat bandul diayunkan sejauh X, maka akan membentuk sudut theta. Pada bandul berlaku dua gaya. Gaya yang pertama adalah gaya tegangan tali dan gaya yang kedua adalah gaya berat. W sama dengan M dikalikan G. Komponen dari gaya berat bandul ini adalah mg dikalikan cos theta, yang arahnya berlawanan dengan arah tegangan tali. Kedua gaya ini selalu seimbang, sehingga menyebabkan bandul itu bergerak pada lintasannya, yaitu akan bergerak bolak-balik melalui titik setimbang. Ilustrasi yang kedua, kita bisa perhatikan gerakan pada pegas. Pernahkah kalian memperhatikan gerak pada pegas? Pada layar ditampilkan bahwasannya pegas pada posisi vertikal, atau boleh juga pegas pada posisi horizontal. Saat benda diberikan gaya, maka pegas akan melawan gaya dengan besar yang sama tapi arahnya berlawanan. Gaya penyebab dan gaya yang dimiliki oleh pegas ini seimbang, yang menyebabkan benda bergerak pada lintasannya melalui titik setimbang. Dua ilustrasi tersebut sesungguhnya memberikan penjelasan kepada kita benda yang bergerak bolak-balik di sekitar titik setimbang itu disebut dengan gerak harmonik. Yang berikutnya,
pada peristiwa gerak harmonik ini ada beberapa besaran yang dapat kita peroleh. Besaran yang pertama adalah gaya pemulih. Itu bisa terjadi pada ayunan sederhana, juga bisa terjadi pada pegas. Gaya pemulih pada ayunan sederhana besarnya adalah F sama dengan M dikalikan G sin theta. Dengan M adalah massa benda, satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekund kuadrat, dan theta adalah sudut simpangan. Pada pegas, gaya pemulih untuk pegas yang disusun vertikal, maka gaya pemulihnya adalah F sama dengan min KY. Adapun pegas yang pada posisi horizontal, gaya pemulihnya adalah F sama dengan min KX. Ini sesuai dengan hukum Hooke. Kemudian dari gaya pemulih itu bisa kita dapatkan besaran periode dan frekuensi. Yang pertama kita analisa gerakan pada pegas. Ketika benda yang ada pada pegas itu kita berikan gaya, maka pegas akan melawan gaya itu yang arahnya berlawanan dari arah yang kita berikan. Maka ada dua gaya yang bekerja pada pegas tersebut. Berdasarkan hukum Newton, untuk gaya F itu besarnya adalah M dikalikan A. Untuk gaya yang dimiliki oleh pegas untuk melawan gaya tersebut adalah min Kx. Jika kedua persamaan itu kita substitusikan, maka akan kita peroleh M dikalikan A itu sama dengan min Kx. Atau bisa kita bentuk M dikalikan A plus Kx sama dengan 0. X merupakan simpangan pegas. Karena gerakan pegas itu bolak-balik melalui titik setimbang, maka nilai X merupakan fungsi sinus, di mana besar simpangannya adalah X sama dengan A dikalikan sin omega T. Untuk mendapatkan nilai percepatan itu bisa kita peroleh dengan menurunkan simpangan. Turunan kedua dari simpangan adalah percepatan. Maka hasil yang kita peroleh dari nilai percepatan dari persamaan simpangan adalah A sama dengan min omega kuadrat dikalikan A sin omega T, atau A sama dengan min omega kuadrat dikalikan X. Jika nilai A ini kita masukkan pada persamaan yang kita dapatkan tadi, maka akan kita peroleh nilai M dikalikan min omega kuadrat dikalikan X ditambah Kx sama dengan 0. Atau boleh kita pindahkan nilai Kx pada ruas yang lain. Akan kita dapatkan M dikalikan omega kuadrat kali X sama dengan min Kx. Untuk nilai X, karena ruas kiri dan ruas kanan ada X, boleh kita tiadakan. Untuk negatif, ruas kiri dan ruas kanan kedua-duanya ada nilai negatif, kita tiadakan, sehingga kita dapatkan nilai omega kuadrat sama dengan K per M, atau omega itu sama dengan akar K per M. Dari persamaan ini pula bisa kita dapatkan nilai dari K. Dari uraian tersebut, maka jika kita masukkan omega itu 2pi per T, akan kita dapatkan nilai periode pada pegas. Besarnya adalah T sama dengan 2pi dikalikan akar M per K. Karena T sama dengan 1 per F, maka F sama dengan 1 per 2pi dikalikan akar K per M. Kemudian yang berikutnya, kita bisa mendapatkan pula nilai periode dan frekuensi pada bandul. Ketika bandul itu bergerak melalui titik setimbang, maka akan kita dapatkan gaya yang bekerja. Gaya yang pertama adalah gaya F sama dengan K dikalikan X dengan nilai X adalah L dikalikan sin theta.
Gaya yang kedua adalah gaya pemulih, F sama dengan M dikalikan G sin theta. Sama dengan pembahasan di awal tadi, maka dua persamaan ini bisa kita substitusikan. Sehingga akan kita dapatkan nilai periode dari bandul ini besarnya adalah T sama dengan 2pi dikalikan akar L per G. Karena F itu sama dengan 1 per T, maka kita juga bisa mendapatkan nilai frekuensi adalah 1 per 2pi dikalikan akar G per L. Untuk mengaplikasikan penjelasan di atas tadi, kita bisa terapkan pada contoh soal. Misalnya pada contoh soal, pada gerak harmonik pegas, beban memiliki massa 1 kg. Ketika beban ini memiliki massa 1 kg, periodenya ternyata 2 detik. Kemudian kondisi yang kedua, bagaimana kalau beban ini ditambah menjadi 4 kg? Berapa periode getarnya? Untuk menjawab ini, maka alur berpikir kita harus kita tata dengan baik bagaimana kasus ini bisa terjadi. Yang berikutnya, langkahnya untuk menjelaskan ini, maka kita ingat kembali persamaan dari periode pada pegas. Ternyata nilai periode itu sebanding dengan akar M. Kalau kita masukkan nilai-nilai tersebut, maka akan kita peroleh periode untuk beban 4 kg adalah 4 detik. Kemudian besaran yang lain yang bisa kita dapatkan pada gerak harmonik sederhana ini adalah simpangan gerak harmonik. Sebagaimana penjelasan di atas tadi, bahwasannya gerak harmonik itu gerak yang melalui titik setimbang, gerak bolak-balik yang melalui titik setimbang. Karenanya besar simpangannya itu merupakan fungsi sinus, sehingga nilai simpangan bisa dirumuskan Y sama dengan A sin omega T, dengan nilai omega boleh 2pi per T atau nilai omega sama dengan 2pi F. Dari persamaan simpangan kita bisa memperoleh nilai persamaan kecepatan pada gerak harmonik. Bagaimana mendapatkan kecepatan gerak harmonik? Yaitu penurunan pertama dari simpangan. Maka V sama dengan turunan pertama dari simpangan terhadap waktu. Akan kita dapatkan nilai V sama dengan min A omega dikalikan cos omega T. Dari persamaan kecepatan ini bisa kita dapatkan nilai percepatan dari gerak harmonik. Bagaimana memperoleh nilai percepatan gerak harmonik? Kita turunkan persamaan kecepatan sehingga kita dapatkan nilai A itu sama dengan min omega kuadrat dikalikan A sin omega T. A sin omega T tidak lain adalah persamaan simpangan, sehingga A bisa kita tulis A sama dengan min omega kuadrat dikalikan Z. Besaran yang lain yang bisa kita peroleh dari gerak harmonik ini adalah energi total gerak harmonik. Benda yang bergerak secara bolak-balik melewati titik setimbang, maka ada dua energi yang bekerja. Yang pertama, energi potensial, dan yang kedua, energi kinetik. Jumlah kedua energi itu adalah energi total, yang kita kenal dengan energi mekanik. Untuk energi potensial, EP sama dengan setengah KY kuadrat, maka kita tinggal memasukkan nilai Y, simpangan dari gerak harmonik. Kemudian untuk EK sama dengan setengah MV kuadrat, maka kita bisa memasukkan nilai persamaan kecepatan pada gerak harmonik, sehingga kita peroleh energi total atau energi mekaniknya adalah EP ditambah EK. Kalau kita masukkan akan kita dapatkan energi total pada gerak harmonik adalah setengah M omega kuadrat dikalikan A kuadrat. M omega kuadrat itu adalah K, maka energi mekanik sama dengan setengah dikalikan K dikalikan A kuadrat. Agar pemahaman kita tentang besaran-besaran
pada gerak harmonik bisa kita terima dengan baik, maka kita aplikasikan dalam contoh soal. Misalnya ada contoh soal, sebuah benda bermasa M, nilai M-nya 0,25 kg, melakukan osilasi, yaitu gerak bolak-balik melalui titik setimbang dengan periode 0,2 sekon. Amplitudo dari gerak osilasi tersebut A sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Sedangkan simpangannya Y sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Hitunglah A. Percepatan benda, B. Gaya pemulih, C. Energi potensial benda, dan yang ke D. Energi kinetik benda. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka langkah yang pertama adalah alur berpikir kita harus benar. Bagaimana benda itu bergerak osilasi. Langkah yang kedua, kita fokuskan pembahasan pada soal, di mana besaran-besaran yang diketahui pada soal ada massa yang besarnya 0,25 kg, ada periode besarnya 0,2 sekon, ada amplitudo 5 kali 10 pangkat min 2 meter, dan ada simpangan dari gerak osilasi tersebut, yaitu Z sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Untuk mencari nilai percepatan, kita tadi sudah mendapatkan nilai percepatan adalah A sama dengan min omega kuadrat dikalikan Z. Dengan omega adalah 2pi per T. Kalau dikuadratkan menjadi 4pi kuadrat per T kuadrat. Nilai T-nya adalah 0,2. Kemudian Z nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Maka kita dapatkan nilai percepatan adalah 19,74 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, gaya pemulih. Gaya pemulihnya adalah sebanding dengan gaya yang ada pada hukum Newton, maka F sama dengan 0,25 dikalikan A sudah kita dapatkan 19,74, akan kita peroleh nilai 4,94 Newton. Adapun energi potensialnya, tadi sudah kita peroleh nilai energi potensial adalah setengah dikalikan KJ kuadrat, dengan nilai K adalah M omega kuadrat. Ketika nilai itu kita masukkan, energi potensial kita dapatkan 4,9 kali 10 pangkat min 2 Joule. Adapun energi kinetiknya adalah setengah MV kuadrat. Dengan memasukkan nilai-nilai yang ada, akan kita peroleh energi kinetik dari gerak osilasi tersebut adalah 25,9 kali 10 pangkat min 2 Joule. Itu beberapa penjelasan yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan gerak harmonik sederhana. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menambah pengetahuan yang akhirnya khususnya bagi peserta didik bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami akhiri penjelasan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.